Selamat pagi, citizen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Baik, mari kita mulai sesi Our Service, yaitu penjelasan singkat jasa-jasa yang ada di PT Surveyor Indonesia. Saat ini, jasa yang ada di PT SI dibagi menjadi 4 sektor, yaitu infrastruktur, migas dan pembangkit, mineral dan batu bara, serta institusi dan kelembagaan. Materi ini menjelaskan satu jasa yang ada di sektor infrastruktur, yaitu TKDN. Setidaknya ada 6 hal yang perlu diketahui dari jasa TKDN, yaitu apa sih itu TKDN, apa manfaat dan tujuannya. Yang kedua, apa latar belakang TKDN. Yang ketiga, bagaimana sih cara menghitung TKDN itu. Yang keempat, saat ini sektor mana saja yang sudah mengimplementasikan. Yang kelima, bagaimana metodologi dan lingkup verifikasinya ini dilakukan. Yang keenam, apa output verifikasinya nanti. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang TKDN. Apa itu TKDN? TKDN adalah suatu metode atau alat ukur untuk mengukur persentase penggunaan komponen dalam negeri pada suatu produk yang dibuat di dalam negeri. Kemudian, apa manfaatnya? Dalam hal ini, manfaat bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Bagi pemerintah sendiri, TKDN sebagai tolak ukur kemandirian bangsa dari sisi industri. Sementara bagi penyedia barang dan jasa, TKDN ini menjadi pemenuhan regulasi dan biasanya menjadi persyaratan lelang saat mereka mengikuti satu pengadaan di satu instansi seperti di industri perminyakan atau migas. Kemudian apa tujuannya? Agar produk dalam negeri bisa digunakan pada pengadaan atau proyek di suatu instansi dan akhirnya menumbuh kembangkan industri dalam negeri. Nah, produk di sini mungkin perlu penjelasan lebih detail, itu adalah barang, jasa, dan gabungan. Jadi produk itu semua kategori yang termasuk barang, jasa, dan gabungan itu dikategorikan sebagai produk dalam menghitung TKDN. Baik, kita masuk ke apa sih yang melatar belakangi kenapa TKDN ini dimunculkan atau dijadikan satu alat atau metode. Ternyata nilai investasi yang dibutuhkan untuk sektor infrastruktur saat ini begitu besar. Dari target investasi 2020 sampai 2024, angkanya sudah bisa mencapai 6.400 triliun, dan itu sangat-sangat besar. Dari angka itu, 42% itu merupakan partisipasi dari swasta, selebihnya adalah pemerintah dan BUMN. Disinilah peran TKDN itu menjadi latar belakang yang penting. Di sini pemerintah merasa bahwa TKDN ini akan menjadi satu alat agar dari investasi yang sebesar itu ada penyerapan pada industri dalam negeri yang ada di Indonesia. Jadi pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu setidaknya akan menggunakan jasa-jasa atau produk dalam negeri. Kemudian latar belakang berikutnya adalah ini terkait dengan capek BUMN. Dari data yang tersaji dari 2015 sampai 2019 terlihat bahwa capek BUMN itu meningkat terus dari waktu ke waktu, dari mulai 2015 sebesar 323 sampai ke 2019 di angka 764 triliun. Ini merupakan angka yang sangat besar.
Di sini TKDN sebetulnya diberikan target oleh pemerintah menjadi lokomotif perkembangan ekonomi dan industri dalam negeri. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban BUMN untuk mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan proyek usaha nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil. Jika BUMN benar-benar menerapkan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, di mana satu sisi dia juga harus memperhatikan sosial, tapi sisi lainnya juga harus bagaimana menjadi lokomotif perkembangan ekonomi industri dalam negeri itu bisa diterapkan. Selanjutnya mengenai dasar hukum terkait dengan TKDN. Ternyata dasar hukum yang sudah ada dan sudah terbit itu sangat lengkap. Jadi mulai dari undang-undangnya, kemudian sampai ke peraturan menterinya, ini sudah dikeluarkan peraturannya. Artinya implementasi TKDN ini bisa dibilang sudah sangat lengkap dari sisi regulasi dan peraturan. Tinggal implementasi di lapangan. Kita lihat dari sini, dari kebijakan juga bisa terlihat bahwa pemerintah sangat proaktif bagaimana caranya agar industri dalam negeri bisa diangkat, bisa ditumbuh kembangkan. Dari nawacita sendiri terlihat jelas bahwa mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Di situ ujung-ujungnya berlandaskan undang-undang, kemudian perpres dan inpres, di mana itulah yang menaungi awal pertama kali terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri. Pada akhirnya Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, Kementerian Kominfo dan SK Migas itu yang sudah dahulu menerapkan penggunaan produksi dalam negeri. Kita masuk ke sektor-sektor yang sudah mengimplementasikan TKDN sampai dengan saat ini. Ternyata cukup banyak di sini. Yang pertama kali menerapkan adalah sektor migas. Dia mulai tahun sekitar 2003 atau 2004. Waktu itu terkenal dengan nama PTK 007 Revisi 1. Nah, itu merupakan cikal bakal lahirnya TKDN yang kemudian ditarik di Kementerian Perindustrian. Setelah itu muncul TKDN di sektor ketenaga listrikan, dan kemudian di sektor telekomunikasi, kemudian sektor elektronik, kemudian ada kendaraan listrik, dan yang terakhir adalah farmasi. Artinya dari sekitar 7 sektor yang sudah mengimplementasikan ini, kita lihat bahwa perkembangan TKDN itu begitu luar biasa. Kedepannya bisa dipastikan bahwa semua sektor nanti harus menerapkan TKDN dari sisi implementasi penggunaan dalam negerinya. Kita masuk ke bagaimana cara menghitung TKDN. Nah, teman-teman, sebetulnya cara penghitungan TKDN begitu sederhana. Intinya adalah dari satu produk yang bisa terdiri dari barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa, itu tinggal kita pilah-pilah mana komponen dalam negerinya dan mana komponen luar negerinya. Nah, komponen-komponen tersebut itu bisa terdiri dari 3 item. Dari material, tenaga kerja, dan alat kerja. Sederhananya, setelah kita total atau kita jumlahkan komponen-komponen dalam negerinya, nanti kita bagi dengan komponen secara keseluruhan. Nah, perbandingan ini nanti dituangkan dalam konsep perhitungan cost basis. Jadi yang mendasari perhitungan TKDN adalah cost basis. Nah, dari sana nanti akan bisa ketahuan secara mudah berapa sih nilai TKDN dari satu produk yang dihitung. Kira-kira inilah gambaran singkat terkait dengan bagaimana menghitung TKDN. Untuk lebih mempermudah pemahaman dari konsep perhitungan itu, kita coba gambarkan terkait dengan TKDN pada satu produk kabel.
Di sini kita bisa lihat dari irisan kabel dari penampang yang terdiri dari materialnya ada sekitar 4 item, kemudian ada tenaga kerja yang terlibat di sana, kemudian ada alat kerja yang digunakan. Nah, masing-masing di breakdown sesuai dengan komponen-komponen penyusunnya. Mana yang dalam negeri, mana yang luar negeri. Setelah itu, cost atau biaya dari masing-masing komponen itu dijadikan basis dasar perhitungan. Kita ambil di sini contohnya adalah terkait dengan tenaga kerja. Karena pabriknya ada di dalam negeri dan ternyata menggunakan tenaga kerja lokal, maka bisa dipastikan komponen tenaga kerja dengan nilai 10 itu masuk ke dalam negeri. Nah, sementara kita ambil contoh lagi, salah satu part atau komponen dari kabel itu sendiri. Nah, selubung yang paling luar yang berwarna putih itu ternyata mempunyai TKDN 25%. Nah, ternyata memang waktu dihitung cost-nya dari selubung putih itu dia nilainya 20. Oleh karena itu, TKDN yang 25% itu menyebabkan nilai yang masuk ke dalam negeri adalah Rp5. Kira-kira seperti itu gambarannya. Demikian seterusnya dihitung terus ke bawah, nanti dijumlah berapakah total komponen dalam negerinya, berapakah total komponen luar negerinya. Nah, nanti bisa kelihatan di sana perbandingan antara total dalam negeri dibanding total secara keseluruhan. Kita dapat nilai TKDN-nya sebesar 50%. Ini adalah perhitungan yang sederhana untuk bisa memberikan gambaran bagaimana TKDN itu dihitung oleh seorang asesor atau verifikator di suatu industri atau di suatu pabrik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih teman-teman asesor itu melakukan verifikasi? Bagaimana sih metode pelaksanaannya? Ternyata sudah ada ketentuannya dari peraturan yang sudah ditetapkan bahwa TKDN itu pada dasarnya adalah self-assessment. Jadi artinya perusahaan itu harus membuat sendiri self-assessment berapa sih TKDN produk yang dibuatnya. Nah, kemudian dia mengajukan ke Kementerian Perindustrian dalam hal ini untuk TKDN barang untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi terkait dengan TKDN yang sudah dibuat oleh mereka. Nah, nanti dari kementerian akan menunjuk salah satu dari badan verifikator yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Bisa Surveyor Indonesia ataupun Skopindo. Nah, nanti Surveyor Indonesia akan datang ke pabrik untuk melakukan verifikasi terkait dengan self assessment yang sudah dibuat tersebut. Nah, self assessment itu nanti harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Apa aja dokumen pendukungnya? Itu mulai dari penjelasan terkait dengan flow proses produksi, kemudian bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut, kemudian alat kerjanya itu apa aja, dan jasa-jasa umum yang menyertainya saat suatu produk itu diproduksi. Nah, ini yang akan dilakukan nanti oleh asesor di lapangan adalah mencocokkan nih semua dokumen pendukung tersebut dengan kondisi di lapangan. Setelah itu, teman-teman asesor akan melakukan site visit. Site visit ini berkaitan dengan pemastian alat-alat kerja yang digunakan, pemastian terkaitan dengan kapasitas, dan lain-lain. Masih banyak lagi perhitungan yang nanti dilakukan oleh seorang asesor di lapangan. Semua biaya yang nanti tidak bisa dibuktikan dokumen pendukungnya akan dinyatakan nol TKDN-nya oleh asesor, dan ini sudah ada di peraturan menterinya. Ini juga yang akan memudahkan seorang asesor dalam melakukan verifikasi TKDN. Nah, nanti setelah selesai akan dibuatlah hasil perhitungannya dalam suatu laporan yang akan ditandasahkan di Kementerian Perindustrian. Nah, kira-kira inilah metode verifikasi yang dilakukan oleh verifikator atau asesor saat melakukan verifikasi TKDN. Jadi dimulai dari self-assessment, kemudian dilakukan verifikasi, dan akhirnya diberikan laporan atau hasil akhirnya kepada kementerian untuk dibuatkan tanda sahnya.
Selanjutnya, apa saja sih lingkup verifikasi TKDN itu? Ternyata lingkupnya cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada 4 lingkup yang bisa dilakukan terkait dengan verifikasi TKDN. Ini dimulai dari verifikasi TKDN yang ada di pabrik, yaitu verifikasi TKDN barang. Kemudian yang berikutnya masuk ke verifikasi TKDN lelang. Nah, ini biasanya ada di sektor migas, yang mereka biasanya melelangkan satu proyek-proyek di mana peserta yang mengikuti lelang tersebut disyaratkan untuk menyertakan komitmen TKDN-nya. Nah, kemudian verifikasi TKDN itu juga masuk pada fase monitoring. Monitoring ini dalam arti saat proyek itu sudah berjalan, TKDN itu nanti akan dimonitor untuk memastikan komitmen awal yang dijanjikan nanti benar-benar akan direalisasikan pada pelaksanaannya. Nah, terakhir ada yang dinamakan TKDN post audit. Nah, post audit ini dilakukan setelah proyek dinyatakan selesai. Jadi artinya pada pekerjaan TKDN post audit sudah benar-benar berdasarkan dokumen atau evidence yang sudah selesai semua. Di sana tidak dimungkinkan lagi terjadinya optimalisasi dari satu proyek yang dikomitmenkan TKDN-nya. Terakhir, mengenai output. Tentunya dari hasil verifikasi TKDN ini akan keluar output yang dihasilkan. Nah, ternyata outputnya adalah berupa tanda sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Ini untuk kategori TKDN barang atau TKDN yang ada di industri, yang ada di pabrik. Bagaimana halnya dengan TKDN yang ada di proyek, yang ada di sektor migas? Nah, nanti yang akan mengeluarkan tanda sahnya adalah Ditjen Migas. Nah, itu berupa laporan tanda sah yang dikeluarkan oleh Kementerian ASDM. Kira-kira itu yang dapat dijelaskan terkait dengan salah satu jasa yang ada di PT Surveyor Indonesia, khususnya di divisi bisnis infrastruktur, yaitu jasa TKDN. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan SI semua terkait pemahaman tentang jasa TKDN. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.